Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guru hebat di seluruh Nusantara, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yuliantini dari SMK Negeri 1 Putasari, Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata saya bersama dengan teman sejawat mengenai penyebaran pemahaman Merdeka Belajar pada topik 1 tentang Merdeka Belajar. Mari kita simak bersama dan selamat belajar. Ada 5 modul pada topik Merdeka Belajar. Modul pertama yaitu mengenal dan memahami diri dan perannya sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Ada 3 submodul yang dipelajari, yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, apa peran saya sebagai guru, dan ingin menjadi guru seperti apa saya. Dalam mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, kita bisa mengambil pemahaman Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidik itu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Lalu, apa peran saya sebagai guru? Guru atau pendidik harus tetap belajar sepanjang hayat, relevan dengan perkembangan zaman. Guru atau pendidik mampu menuntun perjalanan belajar murid, sehingga murid-murid akan menemukan siapa diri mereka dan juga memiliki kecakapan hidup di mana kelak akan menjadi bagian dari masyarakat dan akan membentuk budaya masa depan. Selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Apakah guru yang menyenangkan? Apakah guru yang mampu memberikan perhatian secara maksimal kepada murid? Atau juga guru yang memahami kebutuhan dan kemampuan murid dengan baik? Atau guru yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman? Modul 2, mendidik dan mengajar, ada 3 materi yang akan dipelajari, yaitu aktivitas mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Kaitannya dengan mendidik menyeluruh, kita bisa berpijak kepada pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita harus bisa membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu tetap ada di masa yang akan datang. Sementara pengajaran adalah suatu cara penyampaian ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin, maka pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sama halnya, mengajar adalah bagian dari mendidik. Pendidikan di Indonesia sudah berjalan selama 1 abad dan sudah mengalami 2 era, yaitu era kolonial dan era merdeka. Pada masa kolonial, sistem pendidikan pada saat itu masih sangat dipengaruhi oleh pemerintahan Belanda, yaitu berdasarkan perintah dan sanksi, yang telah meninggalkan warisan praktik seperti kekerasan terhadap siswa dan penekanan berlebihan pada keterampilan kognitif. Namun hal ini sudah ditinggalkan pada saat era merdeka. Sistem pendidikan lebih menekankan kepada pendidikan yang lebih humanis dan transformatif yang berfokus pada teladan perilaku yang baik,
menginspirasi siswa dan menumbuhkan kemandirian dan sistem pendidikan ini berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam mendampingi murid menjadi manusia secara utuh, pendidik tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, ekonomi, empati, dan lain sebagainya. Modul 3 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 materi yang disajikan, yaitu tentang kodrat murid dan tentang azas trikon yang disadur dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, kita sebagai guru harus memperhatikan kodrat murid, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat berdasarkan keadaan, di mana pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Kodrat yang berdasarkan alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Sedangkan kodrat zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan dengan dinamisnya zaman. Materi selanjutnya adalah tentang azas trikon. Bagaimana cara untuk mengembangkan sekolah atau bahkan proses pendidikan di ruang kelas secara efektif? Ada azas yang dikenal, yaitu azas trikon yang dikenalkan oleh Bapak Pendidikan kita. Azas trikon terdiri atas 3 azas yang berawalan dengan koni, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Pada modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, ada 2 materi yang akan dipelajari, yaitu menumbuhkan budi pekerti dan teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga budi. Pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta kognitif dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa psikomotorik. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak atau murid dalam proses menjadi sempurna sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Di dalam modul mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, kita belajar tentang teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Apa itu teori konvergensi? Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh KHD untuk menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi 2, yaitu watak biologis dan watak intelligible. Watak biologis berhubungan dengan rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, berani, dan segala perasaan dan jiwa manusia. Watak intelligible berhubungan dengan kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan. Watak biologis tidak dapat berubah, watak intelligible dapat berubah. Kita baru saja belajar apa itu watak intelligible. Intelligible murid bisa berubah dari ketidaktahuan tentang pengetahuan menjadi tahu atau sadar. Watak intelligible bisa memudarkan watak biologis, misalnya rasa takut, pemalu,
tidak percaya diri menjadi semakin pudar ketika murid melakukan kegiatan kolaborasi dengan sesama temannya di kelas. Hal ini mengapa? Karena mereka merasa sudah memiliki kecerdasan berpikirnya, sehingga mengalahkan watak biologisnya. Ada hal yang bisa dipetik pada modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, seperti apa yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak di masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Sehingga pada modul ini kita bisa lebih memahami murid sebagai individu yang utuh dengan segala latar belakang serta upaya apa yang bisa pendidik bantu dalam proses belajar mereka. Pada modul 5, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, kita akan berusaha memahami apa itu selamat dan bahagia, apa itu sistem AMO, dan bagaimana Merdeka Belajar abad 21. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jika untuk dirinya sendiri ia tidak bisa mencapai selamat dan bahagia, bagaimana mungkin ia akan memelihara dan menjaga dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, ataupun alamnya. Contoh di dalam mengantarkan anak-anak atau murid kita mencapai selamat dan bahagia, maka salah satu contohnya adalah guru memberikan kebebasan berekspresi kepada murid dalam mengungkapkan pemahaman mereka terhadap materi. Contoh di dalam gambar, yaitu ketika mereka melakukan tugas presentasi di kelas. Dalam rangka mengantarkan murid-murid kita untuk mencapai cita-citanya dengan selamat dan bahagia, kita juga bisa menerapkan sistem AMO yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Inarso Sung Tulodo, di depan menjadi teladan atau contoh, Ima Diomangun Karso, di tengah memberikan semangat, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan dan arahan. Selanjutnya, bagaimana guru atau pendidik menghantarkan murid-muridnya untuk mencapai tujuannya dengan selamat dan bahagia pada Merdeka Belajar abad 21? Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Seperti apa yang dipesankan oleh Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai zamannya. Cara satu-satunya agar kita tidak terlena dan tenggelam dengan perubahan zaman adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zamannya. Masih tentang bagaimana menjawab tantangan di era abad 21, ada beberapa referensi keterampilan pada abad 21 yang harus dikuasai oleh guru sehingga bisa nantinya menularkan kompetensinya kepada murid dalam mencapai cita-citanya dengan selamat dan bahagia. Antara lain adalah keterampilan pada abad 21, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, kemampuan sosial emosional, kemampuan literasi, baik itu literasi bahasa, matematika, sains, digital, finansial, dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kompetensi berpikir kritis atau critical thinking, kreatif atau creativity, kolaborasi atau collaboration, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk berkomunikasi atau communication. Ya, hal-hal ini yang harus dikuasai oleh guru sehingga guru nanti bisa mentransfer ilmunya kepada murid dengan baik.
Selanjutnya, dalam submodul menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, ada 2 materi yang kita pelajari, yaitu membimbing murid memperbaiki bangsa dan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masih bagaimana guru membimbing murid dan memperbaiki bangsa? Berikut ini ada 7 cara membentuk karakter siswa yang dapat guru lakukan di kelas. Misalnya, memberikan teladan, memberikan penghargaan atau apresiasi, menyisipkan pesan moral dalam setiap pelajaran, jujur dan open-minded, mengajarkan sopan santun, menanamkan leadership, dan menceritakan pengalaman inspiratif. Ibu dan Bapak guru hebat, demi tercapainya pendidikan bagi anak, maka tidak lepas dari peran serta 3 sentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut mempunyai peran masing-masing di dalam proses pendidikan, serta saling mengisi dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu guru hebat, demikian paparan saya. Jangan lupa untuk mengunjungi aksi nyata saya di platform Merdeka Mengajar melalui link yang saya sebarkan di dalam deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.